Halo semuanya, perkenalkan namaku Ade. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tidur, mimpi, dan ritme sirkadian. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Kak Nini Sucayati, yang kedua ada Kak Niluh Indah Suciarini, yang ketiga ada Kak Bisma Putra Sahadewa, yang keempat ada saya sendiri, Niputra Deta Mianggalina, yang kelima ada Kak Siti Mundariah, yang keenam ada Pak Yusuf Sofianto. Baiklah, saya akan mulai materinya. Yang pertama ada definisi tidur. Yang pertama definisi tidur dari Ervandi, yaitu tidur berasal dari bahasa Latin somnus, yang berarti alam periode pemulihan, keadaan fisiologis dan istirahat untuk tubuh dan pikiran. Yang kedua, menurut Guiton dan Hall, yaitu tidur didefinisikan sebagai suatu keadaan bawah sadar di mana seseorang masih dapat dibangunkan dengan pemberian rangsang sensorik atau dengan rangsang lainnya. Yang ketiga, menurut Potter dan Perry, yaitu tidur merupakan proses fisiologis yang bersiklus bergantian dengan periode yang lama dari keterjagaan. Baiklah, selanjutnya adalah pengertian tidur. Tidur adalah proses yang amat diperlukan oleh manusia untuk terjadinya pembentukan sel-sel tubuh yang baru, perbaikan sel tubuh yang rusak, atau bisa disebut natural healing mechanism. Memberi waktu organ tubuh untuk beristirahat maupun untuk menjaga keseimbangan metabolisme dan biokimiawi tubuh. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Yusuf. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Adik. Presentasi akan saya lanjutkan dengan submateri 2 macam tidur. Yang pertama, fase rapid eye movement atau REM disebut juga active sleep, yang ditandai adanya gerakan bola mata yang cepat, tonus otot yang sangat rendah. Apabila dibangunkan, hampir semua organ akan dapat menceritakan mimpinya. Denyut nadi bertambah dan pada laki-laki terjadi ereksi penis, tonus otot menunjukkan relaksasi yang dalam. Dan yang kedua, fase non-rapid eye movement atau NREM, yang disebut juga quiet sleep, yang ditandai dengan denyut jantung dan frekuensi pernapasan yang stabil dan lambat, serta tekanan darah yang rendah. Non-rapid eye movement merupakan keadaan aktif yang terjadi melalui osilasi antara talamus dan korteks. 3 sistem utama osilasi adalah kumparan tidur, delta osilasi, dan osilasi kortikal lambat. Fase awal tidur didahului oleh fase NREM yang terdiri dari 4 stadium, lalu diikuti oleh fase REM. Yang pertama, tidur stadium 1. Fase ini merupakan antara fase terjaga dan fase awal tidur. Fase ini didapatkan kelopak mata tertutup, tonus otot berkurang, dan tampak gerakan bola mata ke kanan dan ke kiri. Fase ini hanya berlangsung 3-5 menit dan mudah sekali dibangunkan. Yang kedua, tidur stadium 2. Pada fase ini didapatkan bola mata berhenti bergerak, tonus otot masih berkurang, tidur lebih dalam daripada fase pertama. Yang ketiga, tidur stadium 3, yaitu fase ini tidur lebih dalam dari fase sebelumnya. Dan yang keempat, stadium 4, merupakan tidur yang dalam serta sukar dibangunkan. Fase tidur NREM ini biasanya berlangsung antara 70-100 menit. Setelah itu akan masuk ke fase REM. Kualitas dan kuantitas tidur dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kualitas tersebut dapat menunjukkan adanya kemampuan individu untuk tidur dan memperoleh jumlah istirahat sesuai dengan kebutuhannya. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama yaitu penyakit. Sakit dapat mempengaruhi kebutuhan tidur seseorang. Banyak penyakit dapat memperbesar kebutuhan tidur, seperti penyakit yang disebabkan oleh infeksi, terutama infeksi limpa. Infeksi limpa berkaitan dengan keletihan, sehingga penderitanya membutuhkan lebih banyak waktu tidur untuk mengatasinya. Seseorang dengan masalah pernafasan dapat mengganggu tidurnya. Nafas yang pendek membuat orang sulit tidur, dan orang yang memiliki kongesti di hidung dan adanya drainase sinus mungkin mengalami gangguan untuk bernafas dan sulit untuk tidur. Banyak juga keadaan sakit yang menjadikan pasien kurang tidur bahkan tidak bisa tidur. Yang kedua, lingkungan. Keadaan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seseorang dapat mempercepat proses terjadinya tidur. Sebaliknya, lingkungan yang tidak aman dan nyaman bagi seseorang dapat menyebabkan hilangnya ketenangan sehingga mempengaruhi proses tidur. Tingkat cahaya dapat juga mempengaruhi seseorang untuk tidur.
Ada yang bisa tidur dengan cahaya lampu dan ada juga yang apabila tidur lampu dimatikan atau dalam keadaan gelap. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketidaknyamanan dari suhu lingkungan dan kurangnya ventilasi dapat mempengaruhi tidur. Yang ketiga, latihan fisik dan kelelahan. Keletihan akibat aktivitas yang tinggi dapat memerlukan lebih banyak tidur untuk menjaga keseimbangan energi yang telah dikeluarkan. Hal tersebut terlihat pada seorang yang telah melakukan aktivitas dan mencapai kelelahan. Maka orang tersebut akan lebih cepat untuk dapat tidur karena tahap tidur gelombang lambatnya diperpendek. Yang keempat, obat-obatan dan zat kimia. Obat dapat juga mempengaruhi proses tidur. Beberapa jenis obat yang mempengaruhi proses tidur yaitu jenis golongan obat diuretik dapat menyebabkan insomnia, antidepresan dapat menekan, kafein dapat meningkatkan saraf simpatis yang menyebabkan kesulitan untuk tidur. Kelima, diet dan kalori. Kehilangan berat badan berkaitan dengan penurunan waktu tidur total. Terganggunya tidur dan bangun lebih awal, sedangkan kelebihan berat badan akan meningkatkan waktu tidur total. Terpenuhnya kebutuhan nutrisi yang cukup dapat mempercepat proses tidur. Konsumsi protein yang tinggi akan mempercepat proses terjadinya tidur, karena dihasilkan triptofan yang merupakan asam amino, hasil pencernaan protein yang dicerna dan dapat membantu mudah tidur. Demikian sebaliknya, kebutuhan gizi yang kurang dapat juga mempengaruhi proses tidur, bahkan terkadang sulit untuk tidur. Yang terakhir, stres psikologis. Kondisi stres psikologis dapat terjadi pada seseorang akibat ketegangan jiwa. Seseorang yang memiliki masalah psikologis akan mengalami kegelisahan sehingga sulit untuk tidur. Stres psikologis mempengaruhi tidur dengan dua cara. Yang pertama, orang mengalami stres merasa sulit untuk merasa tidur yang nyaman, sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang kedua, tidur REM berkurang dalam jumlah yang cenderung menambah kecemasan dan stres. Salah satu jenis stres yang sering ditemukan di kalangan mahasiswa ialah stres akademik. Stres akademik dapat terjadi di lingkungan sekolah atau pendidikan. Baik, untuk selanjutnya presentasi akan dilanjutkan dengan Indah. Silakan. Terima kasih Pak Yusuf. Saya Indah akan melanjutkan presentasi terkait gangguan tidur. Gangguan tidur adalah sejumlah kondisi yang menginterupsi pola tidur normal. Berikut adalah gangguan tidur yang paling umum terjadi. 1. Insomnia. Insomnia ditandai oleh berulangnya kesulitan untuk tidur atau tertidur nyenyak sepanjang malam. Orang yang mengalami insomnia juga mengalami rasa kantuk yang sangat pada siang hari dan gangguan kognitif lainnya pada saat terbangun. Yang kedua, parasomnia. Parasomnia adalah istilah untuk sejumlah tingkah laku yang tidak biasa yang terjadi saat seorang akan tidur, sedang tidur, atau fase di antara tidur dan bangun. Kondisi ini bisa menyebabkan penderitanya mengalami kecemasan dan takut tidur. Tingkah laku yang terjadi antara lain, berjalan sambil tidur, bicara sambil tidur, mimpi buruk, mengompol, menggertakkan gigi atau mengatupkan rahang keras, paralisis, dan berhalusinasi. Yang ketiga, sleep apnea. Sleep apnea adalah gangguan pernafasan yang berhubungan dengan tidur. Ini terjadi akibat penyumbatan saluran nafas bagian atas. Kondisi ini ditandai dengan berhentinya nafas saat tidur. Ini adalah masalah yang serius karena menyebabkan tubuh kekurangan oksigen. Penderita sleep apnea sering terbangun di malam hari karena tersedak dan berusaha bernafas. Gejala yang lain adalah mendengkur yang keras. Yang keempat, restless leg syndrome. Sindrom kaki gelisah adalah perasaan yang terkendali yang menyebabkan penderitanya terus-menerus menggerakkan kaki. Dorongan ini kadang-kadang disertai dengan sensasi gatal, tertusuk, dan nyeri di kaki. Yang kelima, hipersomnia. Hipersomnia merujuk pada rasa kantuk
dan lelah di siang hari meskipun sudah tidur cukup di malam hari. Hal ini membuat penderitanya tertidur tiba-tiba secara berulang yang beresiko menyebabkan kecelakaan. Beberapa penderitanya merasa kantuk yang sangat terlebih dahulu, sementara yang lainnya tiba-tiba saja tertidur. Tidur membantu otak untuk tetap berfungsi dengan baik. Tak cukup tidur atau tidur dengan kualitas yang buruk bisa menimbulkan berbagai konsekuensi. Rasa lelah, mudah marah, kesulitan berkonsentrasi, dan perubahan mood adalah pengaruh kualitas tidur yang buruk. Gangguan tidur ini seringkali muncul bersamaan dengan depresi dan kecemasan. Selanjutnya, presentasi akan dibawakan oleh teman saya Bisma. Kepada Bisma dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Indah. Saya akan menjelaskan definisi dari mimpi. Mimpi adalah pengalaman bawah sadar yang melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan, atau indera lainnya dalam tidur, terutama saat tidur yang disertai gerakan mata yang cepat atau disebut dengan rapid eye movement atau bisa dibilang REM sleep. REM sleep. Ya, menurut Bapak Sigmund Freud, mimpi merupakan alam bawah sadar yang abstrak. Terhadap alam sadar, pesan-pesan ini berisi keinginan, ketakutan, dan berbagai macam aktivitas emosi lain, hingga aktivitas emosi yang sama sekali tidak disadari. Menurut Pak Sigmund Freud, juga menyatakan bahwa mimpi adalah sebuah saluran yang pengaman bagi emosi manusia, di mana emosi atau perasaan-perasaan yang ditekan selama terjaga dapat dikeluarkan secara sehat melalui mimpi. Mimpi yang oleh banyak peneliti disebut sebagai sleep meditation mempunyai hubungan erat dengan emosi. Dikatakan bahwa kualitas mimpi dipengaruhi oleh keadaan emosi sebelumnya. Ada 4 unsur dalam proses mimpi, yaitu ada kondensasi, perpindahan, simbolisasi, dan sekunder revision. Jadi seseorang yang sedang cemas seringkali mengalami mimpi yang menyeramkan hingga mengganggu proses tidur. Menurut Bapak Sigmund Freud, proses bermimpi yang mengatakan proses mimpi ada kondensasi, yaitu banyak ide-ide dan materi yang datang dalam satu mimpi dan sebagai akibatnya mereka bisa diringkas menjadi satu gambar. Yang kedua ada perpindahan yang dimana di sini mimpi tidak lagi memiliki kemiripan dengan pusat pikiran mimpi dan mimpi hanya memproduksi bentuk terdistorsi dari harapan mimpi. Yang ketiga ada simbolisasi, ya di sini ide-ide dari mimpi diresepsi dalam mimpi yang disensor dan mewakili sebagai objek yang melambangkan pikiran bawah sadar dari mimpi. Contohnya ada kotak, lemari, oven, laci, dan barang-barang kontainer yang mewakili dari rahim. Yang terakhir ada sekunder revision, yaitu adalah tahap terakhir dari proses bermimpi. Dan semua yang aneh dan peristiwa-peristiwa dalam mimpi yang tersusun kembali sehingga mereka tampak masuk akal dan dengan demikian memberikan arti mimpi yang terbuka. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Imun. Silakan Kak Imun. Oke, terima kasih Bisma. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Mengapa kita bisa bermimpi? Mengapa kita sebagai manusia suka bermimpi dengan mengapa pula kita sulit mengingatnya? Seperti salah satu teori terkenal yang diungkapkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1899, di mana beliau menyatakan bahwa mimpi kita itu adalah harapan-harapan yang terpendam dari diri kita. Termasuk di dalamnya adalah mimpi-mimpi kita tentang pasangan, rumah impian kita, dan amarah terpendam kita kepada orang lain.
Dan intinya mimpi menurut Freud adalah cerminan dari harapan-harapan kita yang belum terwujudkan. Pada tahun 1950-an, ketika teknologi canggih mulai berkembang, para peneliti menemukan mimpi ternyata adalah efek samping dari proses otak kita yang sedang merajut memori. Ketika kita tidur, ternyata otak sedang merajut kejadian-kejadian dalam hidup kita yang terjadi dalam sehari-hari menjadi sebuah memori baru di otak. Mimpi itu sendiri adalah rangkaian memori bocor bagian otak kita yang menyadarinya, dan itu terjadi secara natural di bawah sadar kita. Dan akibatnya seringkali mimpi kita itu jadi tidak masuk akal dan terkesan aneh. Lalu, kenapa mimpi itu sangat sulit untuk diingat? Itu terjadi karena pada saat kita bermimpi, memori jangka pendek kita terpisah dengan memori jangka panjang. Dan yang menangkap mimpi kita tersebut hanyalah bagian memori pendek kita. Itu sebabnya mengapa kita hanya bisa mengingat sedikit mimpi kita saat bangun, tapi tidak bisa ingat semuanya. Kemudian pada tahun 1894, Louis Sample juga mengatakan bahwa mimpi sangat susah diingat karena alurnya yang sering tidak berkaitan dalam satu masa tidur, seperti halnya sinetron Indonesia yang ceritanya ribet dan tidak beraturan, yang membuat mimpi kita akhirnya makin susah diingat oleh memori jangka pendek itu. Dan ternyata mimpi karena nyatanya adalah hal yang sangat baik bagi kita. Seperti dapat meningkatkan daya ingat memori kita yang sangat berguna. Di saat kita lagi ujian, mimpi juga terbukti dapat meredam emosi kita, memperbaiki kesehatan mental kita, dan bahkan terbukti dapat mengurangi stres kita secara keseluruhan. Ritme sirkadian. Apakah ritme sirkadian adalah bagian ritme dalam musik? Mari kita simak pembahasannya. Istilah sirkadian pertama kali diperkenalkan oleh Franz Halburg, seorang berkebangsaan Jerman, pada tahun 1959, menjelaskan terjadinya perubahan fungsi-fungsi tubuh pada diri manusia. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, circa atau sekitar, dan dies atau satu hari, karena perubahan fungsi-fungsi tubuh tersebut mengikuti satu ritme tertentu. Maka konsep sirkadian ini lebih dikenal dengan sebutan ritme sirkadian atau circadian rhythm. Dan pembahasan ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan, Kak. Baik, terima kasih Imun. Sayati akan melanjutkan presentasi materi berikutnya. Nah, berdasarkan penjelasan dari Kak Imun tadi, sudah jelas kalau ritme sirkadian bukanlah sebuah ritme dalam musik. Ritme sirkadian adalah proses biologis yang berpatokan pada siklus 24 jam yang mempengaruhi sistem fungsional tubuh manusia. Dan sirkadian otak akan mengatur tidur, pola makan, suhu tubuh, produksi hormon, regulasi level glukosa, insulin, dan produksi urin, serta proses biologis lainnya. Ritme sirkadian menjadi dasar fisiologis dan psikologis pada siklus tidur dan bangun harian. Ini berarti fungsi dan tahapan fisiologis dan psikologis memiliki suatu ritme yang tertentu selama 24 jam sehari. Dengan mengetahui, kita akan bisa mengoptimalkan tubuh dan pikiran selama 1 kali 24 jam. Sekarang, mari kita lihat ritme sirkadian tubuh manusia selama 24 jam. Pagi hari, di jam 5, tubuh memperbaiki hormon-hormon penting. Ini tubuh menghasilkan hormon melatonin yang menyebabkan kita mengantuk. Jam 6 pagi adalah puncak di mana tubuh laki-laki menghasilkan hormon testosteron. Jam 7 pagi, hormon inflasi berada pada tingkat paling rendah sejalan dengan menurunnya suhu otot. Jam 8 akan meningkat karena hormon kortisol atau penyebab stres pada jam ini rawan terjadi serangan jantung. Jam 10 tubuh dalam kondisi terjaga maksimal, otak dalam kondisi paling tajam dan jernih.
Nah, waktu ini tepat mengerjakan tugas kalian. Jam 11 sistem imunitas tubuh kita menurun. Sel darah putih yang melawan infeksi dan penyakit kurang aktif. Sedangkan untuk siang hari jam 12, tekanan darah kita meningkat. Oleh karena itu, jangan makanan yang berat ya. Jam 4, hormon adrenalin dan suhu tubuh berada pada posisi paling tinggi. Dianjurkan sebagai waktu paling tepat buat berolahraga. Jam 5 sore, saat tubuh memproduksi hormon serotonin tertinggi, hormon ini mempengaruhi suasana hati. Jadi jangan heran kalau kamu cenderung happy di jam segini. Untuk malam hari jam 7 malam, tubuh mulai memproduksi hormon melatonin. Hormon ini tugasnya memerintahkan tubuh kamu untuk beristirahat. Jam 10, imunitas tubuh kamu meningkat tajam dan siap untuk melawan kuman. Untuk tengah malam jam 1 dini hari, ini adalah waktu terbaik untuk memulihkan diri. Karena itu kurangi begadang di jam ini. Jam 4 subuh, jam segini tekanan darah tubuh kita rendah. Biasanya banyak kematian terjadi di jam segini. Kalau kamu punya insomnia atau sulit terlelap, coba maksimalkan kegiatan kamu selama 1 hari berdasarkan ritme sirkadian. Selanjutnya kita bahas gangguan kesehatan yang diakibatkan karena tidak cocoknya waktu kerja dengan ritme sirkadian. Ketidakcocokan antara waktu kerja dengan ritme sirkadian ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan, antara lain 1, kelelahan kronis, 2, adanya ritme sirkadian yang turun dan naik, sehingga menciptakan kesulitan pada lambung untuk mencerna makanan, sehingga akan menyebabkan masalah pencernaan atau gastrointestinal. Yang ketiga, meningkatnya resiko penyakit jantung karena tekanan-tekanan pada jantung akibat aktivitas berat di malam hari. Itu tadi penjelasan terkait ritme sirkadian. Selanjutnya, Kak Nini kembalikan kepada Ade. Silakan Ade. Baiklah, terima kasih Kak Nini. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Yang pertama, tidur merupakan proses yang amat diperlukan oleh manusia untuk menjaga keseimbangan metabolisme dan biokimiawi tubuh. Dan jika kita dapat mengatur frekuensi gelombang otak kita sampai lalu selanjutnya yang kedua, sadar yang melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan, atau indera-indera lain dalam tidur. Setiap mimpi memiliki makna. Bila sebuah pesan dalam mimpi menimbulkan kecemasan, maka bagian rasional dari pikiran harus menyingkirkan ataupun mengubahnya. Jika tidak, maka mimpi dapat masuk ke dalam kesadaran dan membangunkan kita. Yang ketiga, ada ritme sirkadian, yaitu proses biologis yang berpatokan pada siklus 24 jam yang mempengaruhi sistem fungsional tubuh manusia. Dengan mengetahui ritme sirkadian, kita bisa mengoptimalkan tubuh dan pikiran selama 1 kali 24 jam. Baiklah, demikian presentasi kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Semoga hari kalian menyenangkan.